Jemaat Tuhan, mari kita mengawali hari kita dengan memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia
Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Dan kita akan melihat dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, saya akan baca ayat 1 hingga ayat 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua pasti pernah melihat benda atau hiasan atau perabotan yang terbuat dari tanah liat. Ya, entah itu sebuah pajangan atau pot bunga, bahkan guci-guci yang mahal harganya. Bahkan mungkin kita punya barang-barang ini di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa sebelum benda-benda yang indah itu menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai, dia telah melalui suatu proses ya yang panjang dan luar biasa. Si tukang periuk itu harus mengambil tanah liat dari lahan. Kemudian tanah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, material-material yang tidak baik ya harus dikeluarkan. Mungkin ada pasir-pasir atau ada batu-batu, ada kerikil-kerikil tajam, bahkan mungkin ada kotoran-kotoran lain. Semua itu harus dibersihkan, harus dikeluarkan. Kemudian tanah itu dicampur dengan air, diaduk-aduk, dibanting-banting sedemikian rupa, dan menjadi seperti adonan yang lembut yang siap untuk dibentuk. Nah, dan setelah itu mulailah si tukang periuk ini, sang penjunan itu membentuk tanah liat itu menjadi sebuah benda yang diinginkannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, dikatakan tadi bahwa apabila tanah yang dibentuk itu rusak, maka tukang periuk itu harus mengulanginya dari awal, ya. Dia akan membentuk benda yang baru, yang lain, sesuai dengan keinginannya. Saudara, tidak berhenti sampai di situ ya. Setelah terbentuk suatu benda, masih ada proses pengeringan, ada proses pembakaran agar tanah liat yang sudah dibentuk ini menjadi kuat. Saudara, melalui beberapa proses ini, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk, tanah liat yang tadinya tidak bernilai, sekarang menjadi sebuah benda yang berguna, yang berharga, dan bernilai tinggi, Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini menggambarkan bahwa seperti itulah kehidupan kita di tangan Tuhan. Kita bagaikan tanah liat, dan Tuhan itu sang penjunan, sang tukang periuk itu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hidup kita ini semenjak manusia jatuh dalam dosa, kita sama sekali tidak berarti, kita sama sekali tidak bernilai. Karena apa Saudara? Karena manusia penuh dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu tadi. Tetapi Allah sang penjunan itu, dia mengambil kita, dia mulai memproses kehidupan kita, membersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan menjadikan kita sesuatu yang bernilai tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal ketika kita ada di tangan Tuhan, sang penjunan itu. Yang pertama saya catat di sini adalah ada pembersihan. Saudara, sebelum Allah memulai membentuk kita, maka sama seperti tanah liat tadi, kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Hal-hal yang tidak berguna, sesuatu yang keras, batu-batu kecil, batu-batu kerikil tajam harus dikeluarkan. Karena jika dibiarkan, maka hal itulah yang akan membuat proses pembentukan menjadi rumit. Tanahnya susah dibentuk, bahkan tidak dapat dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita pun harus siap dibersihkan oleh Tuhan. Dari apa? Dari dosa-dosa kita, dari keduniawian kita, dari kekerasan hati kita. Hal-hal yang tidak berguna dari dalam diri kita akan dikeluarkan oleh Tuhan. Kita akan dimurnikan oleh Tuhan supaya kita benar-benar bersih dan siap untuk menjadi sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua, ada desain dan ada pembentukan.
Saudara, Tuhan punya desain, Tuhan punya rancangan yang unik untuk setiap kita. Di ayat 4 bagian terakhir dikatakan di sana, yang baik menurut pemandangan Tuhan. Allah akan membentuk kita sesuai dengan desainnya. Dia akan membentuk kita sesuai dengan rencananya. Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Bahkan dia akan memperbaiki hidup kita, menjadikan kita ini lebih indah. Sehingga menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ada ujian. Proses terakhir dari sebuah bejana baru adalah pembakaran. Supaya bejana ini menjadi kering, menjadi kuat, menjadi kokoh, dan siap untuk dipoles dan menjadi lebih indah lagi Bapak Ibu Saudara. Dan inilah ujian, inilah proses itu dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup kita, banyak sekali tantangan dalam hidup kita untuk membuat iman kita semakin hari semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses seperti pembentukan bejana ini memanglah tidak mudah. Jangan pernah menyerah apabila hidup kita ini sedang alami banyak pergumulan, entah itu di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis, dalam kerja, bahkan dalam hal apapun. Ini adalah proses yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Proses menuju keindahan, proses menuju kesempurnaan yang bernilai tinggi. Menjadi bejana-bejana yang baru, yang indah di tangan Allah. Oleh karena itu, Saudara jangan pernah tawar hati dengan proses Tuhan. Relakanlah diri kita untuk dibentuk sesuai atau seturut dengan kehendak Allah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Tuhan tolong kami supaya kami mampu, supaya kami siap untuk dibentuk, untuk dijadikan indah oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat melewati setiap tantangan ujian yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan indah bagi kami dan berkat-berkat Allah menyertai kehidupan kami, orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua.